karakter, kisah, dan adegan nyata di balik film The Godfather. Berdasarkan novel kriminal Mario Puzo pada tahun 1969 dengan nama yang sama, karya agung sinematik Francis Ford Coppola, The Godfather, mengisahkan keluarga fiksi Corleone dan kebangkitannya untuk menjadi salah satu keluarga mafia paling kuat di Amerika. Dibintangi oleh Marlon Brando sebagai Vito Corleone dan Al Pacino sebagai putranya Michael, The Godfather dipuji oleh para kritikus maupun penonton dan melahirkan sepasang sequel, The Godfather 2 pada tahun 1974 dan The Godfather 3 pada tahun 1990. Kisah Godfather sangat dipengaruhi oleh kisah mafia dan kejadian di dunia nyata. Berikut adalah beberapa kisah nyata di balik film-film ini yang dirangkum pada laman biografi. Vito Corleone terinspirasi oleh Frank Costello. Karakter Vito yang diperankan oleh Marlon Brando sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa mafia. Seperti mafia dunia nyata, Joey Provasi, Vito memiliki bisnis minyak zaitun untuk menjadi pendorong kegiatan ilegal dan menjaga lingkarannya tetap kecil dan intim. Seperti Carlo Gambino, Vito memiliki reputasi sebagai sosok yang sederhana dan di bawah radar. Namun karakternya paling mirip dengan mafia dalam kehidupan nyata Frank Costello yang strategis dan masuk akal. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri masa karena nasihatnya yang bijak. Seperti Costello, Vito menggunakan keterampilan diplomatik dan hubungannya dengan pengusaha berpengaruh dan politisi untuk mempertahankan kekuasaannya dan juga mencegah bawahannya untuk terlibat dalam bisnis narkotika. Michael Corleone terinspirasi oleh Salvatore Bill Bonanno. Mobster Joseph Bonanno tidak ingin putranya, Bill, untuk memasuki bisnis keluarga. Mendorong Bill untuk hidup pada jalan yang lurus. Joseph menyuruh putranya pergi ke sekolah hukum. Kenyataan ini seperti halnya Michael Corleone sebagai putra Vito. Terlepas dari keinginan ayahnya, Michael menemukan jalan pada kehidupan normal. Dalam kehidupan nyata, kepribadian Bill juga disandingkan dengan kakak lelaki Michael, Fredo Corleone. Dia mewah, suka mencari perhatian, hidup dari kekayaan keluarganya, dan tidak pernah menerima rasa hormat yang sangat diinginkannya dari anak buah sang ayah. Johnny Fontane terinspirasi oleh Frank Sinatra. Kesamaan antara karakter Johnny Fontane yang diperankan oleh Al Martino dan penyanyi Frank Sinatra begitu mencolok sehingga Sinatra konon kesal karenanya. Dalam film tersebut, Fontane menjangkau Vito untuk membantunya keluar dari sebuah kontrak yang membuatnya tidak senang. Demikian juga dalam kehidupan nyata, Sinatra mampu keluar dari kontraknya dengan bantuan koneksi mafianya. Putus asa untuk menyelamatkan karir yang memudar, Fontane memutuskan untuk berakting dan berperan dalam film layar lebar. Sebuah langkah juga diambil Frank Sinatra ketika ia membintangi From Here to Eternity yang kemudian menghidupkan kembali popularitasnya. Menariknya, Coppola sempat merenungkan gagasan casting Sinatra sebagai Vito Corleone. Moe Greene terinspirasi oleh Bugsy Siegel. Moe Greene adalah seorang dengan kepribadian yang besar dan kurang ajar yang menghidupkan kehidupan di Las Vegas. Dalam kehidupan nyata, mafia Bugsy Siegel melakukan hal itu. Sebagai pembunuh bayaran untuk organisasi East Coast Murder Incorporation, Siegel pindah ke barat dan membantu membangun Vegas dan mengoperasikan kasino mewah Flamingo. Siegel tidak punya keraguan untuk pamer dan beredar di kerumunan selebriti.
Greene mengekspresikan karakter dan nasib yang sama sebagai keturunan Yahudi. Keduanya juga menerima sebuah tembakan peluru di rongga matanya. Namun, Siegel terbunuh karena mencuri uang dari publik, sementara Greene mati karena tidak menghormati keluarga Corleone. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Moe Greene, seru Moe Greene yang menantang Michael Corleone di The Godfather. Adegan penembakan restoran Michael Corleone terinspirasi oleh pertemuan Lucky Luciano dan Joe Masseria. Dalam sebuah adegan yang paling berkesan di film The Godfather, Michael membuat perubahan penting dari seorang yang tidak bersalah yang berubah menjadi seorang gangster. Michael mengundang dua musuh ayahnya ke sebuah restoran untuk menyelesaikan masalah mereka. Ia lalu pergi ke kamar mandi dan menemukan sebuah pistol yang ditanam untuknya. Dia kembali makan malam dan mulai menembaki kedua pria itu sampai mati. Penembakan restoran film terinspirasi oleh salah satu eksekusi publik paling terkenal dalam sejarah mafia. Pada tahun 1931, mafia terkenal Lucky Luciano yang bertekad merebut kekuasaan dari mentor dan bosnya Giuseppe Joe Masseri. Luciano mengajaknya makan siang di sebuah restoran di Coney Island. Lalu, Luciano pergi ke toilet pria. Masseria menemui ajalnya. Dia ditembak mati oleh sekelompok pembunuh bayaran. Kesaksian Michael selama sidang senat terinspirasi oleh sidang pengadilan Frank Costello dan Vito Genovese. Sidang senat di Godfather 2 yang memaksa Michael untuk bersaksi tentang mafia mirip dengan sidang kongres nyata yang terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an yang membawa mafia Costello dan Vito Genovese ke hadapan publik. Terutama mafia Joe Valasi yang menawarkan kesaksian sebagai saksi pemerintah. Dia adalah anggota mafia pertama yang muncul dalam suasana publik dan mengakui keberadaan organisasi yang akhirnya memicu kejatuhannya. Itulah beberapa karakter, kisah, dan adegan nyata di balik film The Godfather yang sangat fenomenal itu. Film yang sampai saat ini masih menjadi referensi bagi para sinemator dunia dalam membuat karya-karya baru, terutama dalam film bertema drama mafia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.